Poin A, pengertian ideologi dan karakteristiknya. Istilah ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea sendiri memiliki arti gagasan, konsep, ide-ide dasar. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Sedangkan logos memiliki arti ilmu. Secara harfiah, ideologi merupakan sistem dasar tentang nilai dan tujuan serta sarana pokok untuk mencapainya. Dapat kita simpulkan, ideologi berarti suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi yang mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu negara. Dan selanjutnya, ideologi ini bersifat futuristik, yang berarti konsep mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan diperjuangkan dalam kehidupan yang nyata. Dan selanjutnya ada karakteristik ideologi menurut Sugito. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Poin B, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi adalah sumber nilai-nilai dan gagasan pokok untuk mencapai cita-cita negara. Kemudian, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara ada 4. Yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan dapat dijadikan landasan. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Pancasila ada 3. Yang pertama itu dimensi realitas, yang artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat. Kemudian dimensi idealitas, di mana nilai Pancasila memiliki tujuan untuk dicapai sehingga menimbulkan harapan. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas, mengandung relevan atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikirannya tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Poin C, Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu bersifat fleksibel atau dapat mengikuti perkembangan atau perubahan serta dinamika masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasar atau nilai fundamental. Selanjutnya, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsanya untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi atau akan dihadapinya. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengungkapkan wawasannya secara lebih konkret atau nyata atau benar-benar ada. Poin D, yaitu Pancasila dan ideologi-ideologi lain di dunia. Yang pertama yaitu pada aspek politik hukum. Pada Pancasila yaitu hukum mengatur keadilan, dan pada liberalisme hukum mengatur individu, dan pada komunisme tidak ada demokrasi rakyat. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Peran negara ada untuk mengatur tidak ada monopoli, dan liberalisme peran negara sangat sedikit, dan pada komunisme peran negara sangat dominan. Yang ketiga yaitu aspek agama. Pada Pancasila yaitu bebas memilih salah satu agama, dan pada liberalisme agama tergantung individu masing-masing, dan pada komunisme agama tidak beragama atau ateisme. Nah, yang keempat yaitu aspek HAM dan kewajiban warga negara. Pancasila yaitu mengakui keberadaan individu, dan liberalisme yaitu mengakui individualisme. Kemudian yang komunisme yaitu negara lebih penting daripada individu. Dan yang terakhir yaitu ciri khas dari ideologi Pancasila ini yaitu adanya keseimbangan dan keselarasan dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan ciri khas pada liberalisme yaitu penghargaan atas hak asasi manusia, dan ciri khas pada komunisme yaitu ingkar terhadap hak asasi manusia.